Halo sahabat Lingkar Madani, pernahkah Anda merasa dalam situasi seperti ini? Organisasi Anda bekerja setiap hari, tim turun ke lapangan, program berjalan, media sosial aktif. Namun, saat bertemu calon mitra, mereka justru bertanya, "Maaf, organisasi Anda bergerak di bidang apa ya?" Kalau iya, Anda tidak sendirian. Lalu bagaimana membangun komunikasi yang membuat organisasi tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya? Melalui pelatihan daring membangun strategi komunikasi yang efektif untuk organisasi masyarakat sipil, bersama-sama kita akan cari tahu bagaimana membangun branding dan visibilitas organisasi, memetakan audiens, memilih saluran komunikasi yang tepat, serta mengelola media sosial secara lebih strategis. Jangan hanya menjadi organisasi yang terlihat, jadilah organisasi yang dikenal, dipercaya, dan mampu menggerakkan lebih banyak orang untuk mendukung perubahan yang Anda perjuangkan. Selamat belajar! Gimana sih caranya kita bisa uh, membangun strategi komunikasi yang efektif nih bagi OMS. Mungkin nanti teman-teman juga dipersilakan ya jika ada yang ingin berbagi pengalaman, kita terbuka banget di sini. Jadi kita usahakan kelas ini berjalan dua arah. Jadi teman-teman gak hanya mendengarkan pemaparan dari narasumber aja, tapi teman-teman juga dipersilakan untuk membagikan pengalamannya seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah join tepat waktu di siang hari ini. Dan aku mau coba tanya nih kabar teman-teman gimana siang hari ini. Mungkin boleh kasih reaction atau disampaikan di kolom chat. Kira-kira gimana kabarnya? Atau karena siang udah mulai ngantuk abis makan siang. Atau mungkin agak kurang fokus gitu ya karena lagi banyak kerjaan. Oke Kak Nadia lagi sakit Kah? Semoga lekas sehat dan semoga teman-teman yang lain juga sehat selalu ya. Oke, aku senang banget nih hari ini ketemu teman-teman baru lagi yang sudah bergabung ya dalam ruang Zoom ini. Aku mungkin sebelum mulai karena aku tadi udah coba kenalan, aku juga mau coba kasih tahu dulu nih ke teman-teman gitu ya. Sebenarnya pelatihan ini tuh pelatihan apa dan siapa yang penyelenggaranya gitu ya. Jadi mungkin aku kasih gambaran sedikit pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Pena Bulu melalui program Lingkar Madani dan didukung oleh The David and Lucille Packard Foundation yang nantinya diharapkan gitu ya outputnya teman-teman bisa coba untuk membangun branding organisasi yang kuat, juga bisa coba menentukan audiens yang tepat, terus juga nanti karena kita ada beberapa rangkaian hingga nantinya teman-teman bisa gimana caranya bisa mengelola media sosial secara lebih terplan gitu ya, lebih terencana seperti itu. Nah, di hari ini kita fokus lebih ke gimana membangun branding dan meningkatkan visibilitas organisasi. Jadi nanti kita udah bareng sama narasumber kita juga, teman-teman boleh banget untuk apa namanya memanfaatkan kesempatan hari ini ya untuk coba tanya-tanya juga seperti itu. Nah, karena tadi aku udah kenalan, aku juga udah menyampaikan gambaran kegiatan kita. Mungkin aku mau coba apa namanya mau coba kenalan juga nih sama teman-teman yang sudah bergabung ya di ruang Zoom ini. Mungkin singkat aja formatnya nama, lalu asal organisasi dan saat ini mungkin posisinya ya yang lagi dikerjakan apa seperti itu. Mungkin aku mau coba lihat di sini ada Kak Adinda, Adinda Gina Salsabila. Mungkin boleh kita kenalan dulu Kak. Ya, halo Kak Dea. Halo, Kedengeran ya? halo. Iya, aman kah suaranya? Oke. Ini perkenalan pakai format gimana ya, Kak? Iya, perkenalan singkat aja. Kakak nama siapa, dari mana, dan kesibukannya atau sekarang lagi handle apa nih di organisasinya gitu. Oke. Ya, salam kenal Kak Dea dan teman-teman semua. Namaku Adinda Gina, tapi biasa dipanggil Gina. Sekarang kesibukannya lagi di Media The Conversation Indonesia. Kalau teman-teman pernah lihat di Instagram atau di website gitu ya, aku di sini sebagai Audience Development Officer, jadi mostly ngerjain menganalisis performa website maupun sosial media gitu. Jadi masih berkaitan juga dengan audiens begitu. Itu sih paling Kak Dea. Oke, terima kasih. Salam kenal ya. Kak Adinda panggilnya ya? Boleh dipanggil Gina. Oke, siap. Oke, Kak Gina, kita boleh next ke Kak Asti. Halo, halo. Halo, selamat siang Kak Dea dan Selamat teman-teman semua. siang.
juga Ibu Kartika ya sebagai pematerinya nanti. Salam kenal, aku Asti Maulita dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. Posisi saat ini manajer data dan kerjasama. Kaitannya yang dikerjakan gitu ya. Sebenarnya kalau aku sejauh ini komunikasinya lebih ke donor karena melit beberapa program. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Asti, salam kenal. Next, kita mungkin bisa barengan nih dari Mitra Bentala, ada beberapa teman-teman yang join ya. Mungkin ada Kak Azhar, Laili, ada Kak Ferdi, ada berdua ya. Mungkin boleh kenalannya boleh barengan kali ya. Oke, Halo, halo halo. semuanya, selamat siang. Mungkin dimulai dari aku dulu kali ya, Kak, ya. Oke, Boleh. salam kenal semuanya. Saya Azhar Lelisha Fitri, biasa dipanggil Sasha. Saat ini aku sebagai Head of Division-nya Mitra Bentala, sebagai media dan publikasinya. Mitra Bentala itu NGO lokal, teman-teman yang basisnya di Lampung dan fokusnya ke lingkungan dan masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil di Lampung gitu. Oke, terima kasih. Lanjut mungkin ke Kak Ferdi. Oke, perkenalkan nama saya Ferdi Ardino Zahrun. Di Mitra Bentala sendiri, saya sebagai volunteer atau asisten dari media publikasi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita next mungkin dari Kak Devia Amara dari Indo Relawan. Ada berdua ya sama Kak Renita ya, mungkin boleh barengan. Halo, halo. Halo Kak, oke, halo kakak-kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan aku Devia Amara, biasa dipanggil Devia dari Indo Relawan. Saat ini aku sebagai intern di divisi Communications Officer. Di sini aku support Kak Renita juga. Mostly aku ngerjain konten sih Kak, jadi memang berinteraksi sama audiens, bikin brief di Reels dan TikTok juga. Terima kasih. Oke, salam kenal. Mungkin boleh Kak Renita. Ya, halo, selamat siang Kak Dea dan teman-teman semua. Kenalin aku Renita dari Indo Relawan di sini sebagai koms gitu ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Lalu dari Pundi Asa ada Kak Dania. Halo semuanya, selamat siang. Saya Dani Halo. dari Pundi Asa selaku Project Manager. Karena kami organisasi baru dan orangnya cukup sedikit, jadi saat ini masih merangkap mengerjakan macam-macam, salah satunya juga komunikasi. Salam kenal semuanya, selamat Oke, siang. salam kenal. Terima kasih banyak. Next mungkin dari We Speak Up ada Kak Frida sama Kak Nafila. Boleh? Ya, Halo, mungkin aku halo. dulu ya. Halo, Boleh. halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nafila Safitri, biasanya dipanggil Naf. Saya di sini sebagai Communication Officer di We Speak Up, tapi kami juga masih apa ya kayak cukup tumpang tindih tugasnya. Tapi kalau saya di Communication Officer itu lebih banyak pegang LinkedIn sama produk komunikasi kayak video-video YouTube yang kita kita kelola untuk mempromosikan change makers yang kita dampingi dari kegiatan-kegiatan kita. Lebih ke situ sih. Mungkin selanjutnya bisa ke Frida. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Halo, Kak selamat Frida. siang teman-teman semua. Salam kenal. Nama aku Frida. Aku dari wispeakup.org. Di wispeakup.org aku sebagai campaign coordinator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next kita ke Kak Lala Khairunisa. Halo, perkenalkan nama aku Lala dari The Conversation Indonesia. Jadi aku di The Conversation ini role-nya sebagai Community Engagement Officer. Seperti itu, mengelola hubungan dengan komunitas penulis dan pembaca. Oke, salam kenal Kak. Next kita coba ke Kak Nadia Amelia. Halo, halo semuanya kakak-kakak. Perkenalkan Halo. aku Nadia Amelia dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK. Saat ini aku sebagai sosial media campaigner, fokusnya untuk kelola media sosial di JPIK gitu. Salam kenal semuanya, terima kasih. Salam kenal. Oke, lalu ada Kak Warani Rawung. Halo. Oke, mungkin lagi ada kendala untuk unmute ya. Ya mungkin nanti boleh disampaikan di kolom chat mungkin untuk perkenalannya.
Lalu ada Kak Atisa Putih. Halo, Oh, sudah bisa. Oke, halo, halo Kak. ya, suara Warani. saya kedengeran? Aman kedengaran Kak. Oke, saya Warani Rawung dari IOGI, Indonesia Ocean Justice Initiative, posisi Communications Manager dan memanage semua pekerjaan komunikasi di sini. Sebentar, saya ada masalah dengan headphone. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir dari Kak Atisa. Halo semuanya, selamat siang. Halo. Saya Tisa dari Koalisi Ekonomi, ya Koalisi Ekonomi Membumi di CAM sebagai tim melnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak. Salam kenal. Oke, sepertinya sudah semuanya ya. Saya coba cek lagi. Sepertinya sudah ya. Oke. Kalau begitu kita bisa lanjut nih teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah kenalan. Semoga nanti bisa diskusi bareng-bareng juga nih antar teman-teman karena dari berbagai organisasi ya bisa saling sharing juga. Nah, untuk hari ini mungkin aku akan coba sampaikan secara singkat aja terkait panduan teknis atau lebih kesepakatan belajar kita lah ya. Eh, di sini kebetulan sudah ada narasumber kita nih, sudah ada Mbak Tika yang akan berbagi sama kita nih, kita ya teman-teman. Jadi mungkin Mbak Tika sudah banyak pengalamannya gitu ya sebagai apa namanya komunikasi strategis juga mungkin di Penabulu dan mungkin teman-teman juga siapa yang udah pernah ketemu juga sama Mbak Tika sebelumnya. Nah di hari ini Mbak Tika akan berbagi sama kita nih teman-teman gitu ya untuk nambah pengetahuan kita dan mungkin belajar bareng juga gitu ya. Jadi kita nggak satu arah tapi teman-teman juga dipersilakan kalau punya pengalaman mau sharing gitu ya itu dipersilakan banget seperti itu. Nah mungkin sebelum apa namanya sebelum kita mulai gitu ya, nanti akan ada link pretest yang akan dikirimkan juga di kolom chat. Jadi teman-teman bisa sambil mengerjakan gitu ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain juga untuk join. Oke, Mbak Tika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah lihat teman-teman sudah semangat banget nih Mbak untuk mengikuti sesi hari ini ya. Kita juga udah sempat lihat form assessment-nya. Mbak Tika juga sudah baca-baca nih harapan teman-teman, juga mungkin kondisi organisasinya gitu ya Mbak ya. Jadi nanti di hari ini kita akan coba ulas dan teman-teman juga nanti boleh ya Mbak kalau mau sharing-sharing gitu ya di ruang Zoom ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu Mbak Tika kita bisa langsung mulai materinya untuk hari ini. Silakan Mbak Tika. Oke. Terima kasih semuanya udah bergabung. Kalau tadi saya dengar dan saya lihat juga dari form assessment, sebenarnya semuanya udah luar biasa di sini, sudah menjalankan sosial medianya, sudah punya dan sudah punya strategi nih gitu. Eh, ada beberapa problem yang memang disampaikan di situ. Tapi ya sebagian besar kita di ruangan ini sih udah bukan orang yang baru mulai intinya untuk berkomunikasi gitu. Organisasi kita udah punya media sosial, udah buat konten, saya lihat, dan sudah melakukan publikasi. Mungkin juga sudah bekerja dengan media ataupun memiliki kanal komunikasi lainnya. Jadi sebenarnya sesi ini bukan lagi kita ngelihat gimana sih cara membuat konten atau postingan atau bagaimana menggunakan media sosial, tapi kita justru mundur sedikit nih. Kita ngambil satu langkah mundur dan ngelihat apa sih yang sudah kita lakukan selama ini dari perspektif yang lebih strategis gitu sih sebenarnya. Nah, mungkin bisa di-share ini. Oke, mungkin dibantu share screen ya. Oke. Oke. Oke, jadi ya tadi seperti yang saya katakan bahwa hari ini kita akan mulai dari satu asumsi yang sering kita gunakan dalam komunikasi. Jadi kalau misalnya organisasi kita sering terlihat gitu, dalam arti dalam sosial media lah gitu, sering muncul, mungkin kita berpikir bahwa komunikasi kita berhasil. Tapi sebenarnya itu belum tentu karena di sini juga kawan-kawan sudah menyampaikan bahwa sudah banyak posting, tetapi ternyata engagement belum ada, followernya rendah atau lainnya itu. Tapi apakah itu sebenarnya yang menjadi tujuan kita? Dan juga tahu nggak sih kita siapa mereka atau siapa diri kita dulu sebenarnya dan apa yang mereka ingat gitu. Jadi audiens kita kurang lebih apa yang mereka ingat dan mereka pahami dan apa yang mereka perjuangkan. Yang paling penting akhirnya yaitu maka di sini judulnya terlihat belum tentu dipercaya gitu. Jadi sebenarnya udah dipercaya sih belum sih organisasi kita sama audiensnya.
Nah, sebelum saya jelasin kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin mulai dari pengalaman kita sendiri, dari kawan-kawannya sebagai audiens. Ya, next. Oke, di sini coba kita lihat gitu, kalau misalnya dalam keseharian ya, organisasi masyarakat sipil atau NGO apa yang pertama kali gitu, kalau dengar kata NGO atau OMS atau apa yang pertama kali muncul di kepala teman-teman. Mungkin boleh open mic Boleh open atau mic atau di kolom chat. Kira-kira yang tergambar apa nih kalau dengar NGO yang langsung aktivis? Oke. kalau dari Kalau nama NGO-nya nama gitu ya. NGO-nya, Kalau nama NGO-nya nama kira-kira apa nih? organisasinya. Amnesty, Oke, ada ada lagi? lagi WWF, Kita Bisa, Walhi, Jatam, ada lagi teman-teman, Greenpeace. Oke, mungkin itu gambaran dari teman-teman nih, Mbak Tika nih. Kira-kira kalau dengar NGO yang terbayang apa? Kurang lebih ini. Ada lagi mungkin teman-teman atau sudah terwakili semua sepertinya ya. LBH dari Kak Nafila. Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat nih di sini cukup listnya sebenarnya cukup organisasi-organisasi yang cukup besar ya gitu, karena dan juga mungkin mereka secara sepak terjang mungkin bisa dibilang sudah cukup lama. Jadi mm, kita bisa ngelihat bahwa memang mereka cukup diingat karena ya memang sering muncul gitu, sering sering kita dengar, sering terekspos dengan komunikasi mereka. Oke, next. Nah, kalau kalau kita misalnya melihat organisasi-organisasi tadi, kenapa sih kita ingat mereka gitu? Boleh dimasukkan di kolom chat atau open mic. Alasannya kenapa sih kok kita ingat? Apa sih yang kita ingat dari mereka? Apakah itu isunya, apakah kampanyenya, atau hal-hal lainnya gitu? Oke, mungkin boleh atau mungkin kalau ada yang mau langsung menyampaikan juga boleh ya Mbak ya kalau Ya, mau unmute mikrofonnya. Oke, dari Kak Nafila isu dan cabangnya banyak. Track record atau reputasinya jadi udah ke-build gitu ya trustnya. mm-mm. Ada lagi mungkin teman-teman kira-kira kenapa nih langsung keinget gitu ya. Sering muncul di sosial media dan dampak saat isu tuh terjadi. Oke. Teknik kampanye yang out of the box. Oke, isunya, campaign sama public figure dan konten media sosialnya. Lalu ada juga yang relevan dan menggunakan banyak influencer. Lalu dari Kak Renita sering muncul di timeline kalau WWF sama Greenpeace ada gurita besar salah satunya. Oke, dari Kak Frida sering dikutip media. Oke, ada lagi kira-kira mungkin kenapa nih langsung keingat atau mungkin jadi cita-citanya mau gabung di NGO itu juga mungkin bisa ya Mbak ya. Jadi selalu terfikirkan gitu. Sejauh ini mungkin itu Mbak yang di kolom chat dari teman-teman ya. Oke. Untuk kenapa sih akhirnya teman-teman ingat sama NGO atau organisasi tersebut gitu. Oke, kalau kita lihat sebenarnya jadinya banyak banget sih elemen atau komponen-komponen yang membuat kita mengingat suatu organisasi gitu. Dan itu juga maka tadi saya katakan bahwa sebenarnya semua itu dibangun dari pengalaman juga ya, yang konsisten dan berulang. Dan mungkin ini juga banyak trial errornya di awal-awalnya gitu. Karena memang ini nggak ada ilmu pastinya, karena ini berhubungan dengan sesama manusia yang mempunyai ciri khas berbeda-beda, kurang lebih kayak gitu. Tetapi lagi-lagi diingat bukan berarti percaya gitu. Kita bisa sangat ingat sesuatu tapi mungkin kurang mempercayainya atau tidak mempercayainya. Ya, jadi kita bisa pergi lagi ke slide berikutnya. Jadi sorry ya kita mulai dengan beberapa pertanyaan dulu. Jadi kita bisa melihat di mana sih kita sebenarnya berada gitu. Nah, kalau sekarang kita pikirkan satu organisasi atau sumber informasi yang Anda percaya tadi, kenapa sih gitu?
kenapa membuat Anda percaya organisasi ini gitu. Misalnya tadi organisasinya Greenpeace atau misalnya Walhi itu, kenapa gitu. Dan kenapa juga menjadi tidak percaya. Oke, coba kita lihat. Ya, atau kita mau coba, kayaknya belum ada yang Oh, oh. unmute mikrofon nih Iya, Mbak ya. kayaknya pengen dengar-dengar Boleh, suara. boleh nih, mungkin coba ya aku coba tanya. Kalau dari Kak Gina, gimana Kak Gina? Biasanya apa sih yang bikin percaya gitu? Atau mungkin sebaliknya? Kalau aku sih biasanya bikin percaya sama kredibilitas suatu lembaga atau NGO gitu. Pertama, misalnya kayak setiap hari itu dia sering diwawancara atau diminta pendapatnya sama media nasional sih. Pertama itu. Terus yang kedua juga aktivitas dan kegiatannya memang terpublish secara terbuka di sosial medianya gitu. Jadi kita tahu kegiatannya apa saja. Dan yang bikin nggak percaya itu mungkin dari tampilan sosial medianya juga sih. Misal kayak aku lihat beberapa ada lembaga-lembaga NGO lokal ataupun yang baru gitu menggunakan misalnya gambar-gambar AI di postingannya. Jadi kayak merasa kredibilitasnya juga berkurang gitu karena kurang real aja secara engagement dengan audiens ya. Gitu sih Kak paling. Oke, terima kasih banyak Kak Gina. Mungkin next aku mau coba tanya ke Atisa mungkin. Kira-kira gimana Kak biasanya apa sih yang bikin percaya ataupun sebaliknya? Untuk percaya organisasinya ya. Betul. Iya, kalau dariku sih pertama eh, akuntabilitas dari si organisasinya kan dia udah ngerjain banyak banyak hal ya. Terus gimana mereka menyampaikan apa yang mereka kerjakan, tapi juga menyesuaikan dengan audiensnya, bahasanya kayak gitu. Karena ada banyak banget NGO tuh kadang apa ya? Yang akhirnya menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam gitu. Jadi kayak dianggapnya mungkin kita tuh stakeholder. Sepertinya ada kendala kah ya? Oke. Sepertinya agak terputus di teman-teman juga kah? Yang akhirnya apa? Maaf? Tadi Yang agak nge-freeze, Kak. terputus Kak, Nge-freeze. agak nge-freeze. Oh ya, pokoknya intinya yang bikin dengan kalau NGO-nya itu aware juga dengan bahasa yang digunakan itu juga bikin aku percaya sih karena mereka iya paham inklusif juga termasuk ke publik gitu. Oke, terima kasih banyak. Sudah cukup atau mungkin satu lagi Mbak Tika? Iya, satu lagi. Satu lagi boleh. Satu lagi mungkin aku mau coba tahu dari Kak Dania, mungkin boleh Kak? Iya, makasih Kak Dea dan Mbak Tika. Kalau dari aku yang bikin percaya sebenarnya banyak publikasi yang bisa kita lihat dari hasil-hasil kerjanya. Misalnya hasil advokasinya gitu atau hasil penanganan kasusnya gitu. Bisa juga dari apa misalnya kayak catatan akhir tahunnya gitu yang rutin dipublikasi di sosial media ataupun websitenya. Kalau yang bikin kurang percaya kayaknya kalau yang isi sosmednya eh, misalnya konten-konten generik gitu tanpa ada hasil kerja khusus yang dipublish. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan juga nih dari Kak Frida ya. Mungkin hampir sama kayak Kak Dania tadi, mereka rutin keluarin report atau catatan berbasis data dan banyak jaringan lokalnya. Gitu. Oke, ada lagi dari Kak Nafila di kolom chat yang bikin percaya karena pernah bersinggungan langsung atau pernah jadi peserta kegiatan sehingga memahami track record bagaimana organisasi itu melakukan riset atau tahapan-tahapan diskusi untuk merespons isu. Yang bikin nggak percaya biasanya punya pendekatan yang dengan partai politik dan pejabat negara tertentu, jadi meragukan nih keberpihakannya kemana. Oke, menarik. Oke, menarik ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyampaikan gitu ya. Mungkin kita bisa next Mbak Tika. Iya, oke. Boleh slide berikutnya? Iya, jadi pertanyaannya lagi, apakah dengan kita terlihat itu kita dipercaya gitu kan? Tadi mungkin memang banyak seliweran-seliweran, akhirnya kita percaya atau enggak? eh Karena kalau kita melihat kata percaya, terlihat itu berarti kan kita berhubungan lagi dengan visibility gitu. Dari judul
modul kita hari ini gitu. Visibility atau visible dan terlihat menjawab pertanyaan. Apakah orang akan menemukan kita gitu? Orang-orang ini bisa nggak sih nemuin kita dengan mudah? Lalu akhirnya apakah itu menjadi dipercaya? Karena trust itu menjawab pertanyaan dari pertanyaan apakah mereka punya alasan untuk mempercayai kita. Jadi ada alasannya kenapa mereka mempercayai. Tadi dibilang bahwa nggak percaya karena mungkin related ke partai lain atau menggunakan visual-visual yang lebih ke AI bukan kehidupan yang nyata gitu kan. Eh, lalu maka dari situ trust itu atau kepercayaan itu nggak lahir lagi dari satu postingan aja gitu. Trust adalah akumulasi dari pengalaman. Maka tadi kita lihat kalau memang kawan-kawan menjadi melihat atau apa maksudnya hal apa organisasi pertama yang muncul itu adalah organisasi-organisasi yang cukup sudah lama di dunia organisasi atau non-governmental organization, maka ya itu karena mereka sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama dan mereka sudah melakukan sepak terjang yang luar biasa gitu. Jadi dari portfolio aktivitas mereka pun juga banyak. Jadi terlihat, diingat, dan dipercaya adalah tiga hal yang berbeda sebenarnya. Misalnya sebuah organisasi itu bisa sangat sering muncul di media gitu, kayak beberapa organisasi-organisasi yang memang mereka mungkin melakukan atau mempunyai hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain yang akhirnya mereka sering muncul di timeline kita gitu, tapi nggak dianggap kredibel gitu. Sebaliknya, ada juga organisasi yang bisa sangat kita percaya, tapi di komunitasnya, tapi hampir tidak dikenal di luar komunitas tersebut. Misalnya ya organisasi-organisasi di tapak yang memang setiap saat mereka bersinggungan langsung dengan komunitas, jadi komunitas cukup mengenal mereka, tapi begitu di luarnya atau di nasionalnya atau bahkan di provinsinya itu nggak dikenal. Jadi itu ada berbagai macam angle yang bisa kita lihat dan akan kita coba lihat di sesi hari ini. Ya, next. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya perjalanan dari audiens kita itu mereka melalui proses-proses atau tahapan yang mungkin kurang lebih dimulai dari terlihat, setelah itu menuju titik diingat, lalu menjadi dipercaya. Jadi audiens dengan melihat kita gitu, audiens menemukan kita berarti dia mulai terlihat. Lalu di saat mereka masuk titik diingat, mereka mulai memiliki asosiasi tertentu dengan kita. Jadi dan kemudian akan memasuki level berikutnya adalah dipercaya. Audiens punya alasan. Jadi di saat diingat mereka mempunyai asosiasi, oh organisasi ini adalah organisasi yang melindungi anak-anak. Atau organisasi ini adalah yang bergerak untuk advokasi tentang kebijakan tenaga kerja. Lalu masuklah mereka ke fase berikutnya, menjadi percaya karena mereka mempunyai alasan ya, tadi bahwa alasan-alasan tadi misalnya sering mengadakan kegiatan atau kegiatannya terlihat di cover oleh media-media. Jadi mulai mereka melihat dan merasakan bahwa ada alasan untuk mempercayai organisasi tersebut. Jadi lagi-lagi kalau saya lihat di assessment gitu, sebenarnya komunikasi itu bukan hanya produksi konten gitu. Jadi kita nggak cuman melulu ngomongin gimana sih kontennya atau besok kita akan posting apa, tapi lebih kayak komunikasi. Kita mengingat aja bahwa komunikasi adalah perjalanan dari si audiens itu. Dan tentu ada yang bagian mengirim pesan itu karena berkomunikasi dan mereka yang menerima itu adalah audiens kita. Jadi kalau kita hanya bertanya konten apa yang harus dibuat, kita sebenarnya baru memikirkan satu bagian kecil dari komunikasi itu. Oke, next. Nah, ini lagi ada suatu pertanyaan lagi adalah di saat kita belum mendapat respon, biasanya apa sih yang kita lakukan gitu? Apa sih aksi pertama yang akan kita lakukan di saat
aduh nggak ada respon, nggak kelihatan ada hasilnya atau yang lain-lainnya gitu. Dan dari sisi pengirim gitu, dari kita organisasi, dan apa yang biasa kawan-kawan lakukan ketika hal itu terjadi. Ada yang mau memulai atau yang biasa ini sebenarnya kalau ngelihat dari eh, assessment yang kakak kirim itu terlihat sebenarnya semuanya udah jalan nih, Kak Dea. Jadi ada sosial medianya, ada bagian yang memang in charge di situ, atau memang ada yang sebenarnya masih em, multitask gitu. Tapi memang kayak kalau multitask hampir semua NGO gitu sih ya. Tapi ya basically sebenarnya sudah ada yang mulai eh, merasa bahwa komunikasi di sosial media atau di channel-channel lain itu perlu gitu. Nah, tapi begitu kita ngerasa kok nggak ada responnya ya gitu, itu hal apa sih pertama yang kakak-kakak lakukan? Oke, mungkin boleh nih di-share mungkin kalau di kolom chat atau mau menyampaikan langsung. Oke, Kak Renita sudah raise hand. Mungkin boleh Kak Renita. Ya, kalau kakak-kakak mungkin mau cerita juga gitu. Jadi kalau misalkan kadang komunikasi kita nggak dapet respon, pertama dari platform apanya dulu gitu. Karena kalau di Indorelawan sendiri itu ada website, terus ada sosial media gitu ya. Terus yang paling mungkin bisa kita lakukan karena memang semuanya juga masih dibantu sama relawan, kita tanya sama audiens gitu. Waktu itu kita ngelakuin ya survei gitu ya, survei internal, terus ajak ngobrol para followersnya gitu ya, perwakilan. Jadi ngambil usia berapa gitu sesuai sama target audiens kita. Terus biasanya cari teman belajar sih Kak gitu. Jadi belajar sama NGO lain gitu ya, waktu itu nyolek juga bijak memantau, terus habis itu Kak mau bantuin nggak ya, kita mau ngobrol kira-kira konten kita tuh kurang kayak gimana sih atau komunikasinya kayak gimana, dan alhamdulillahnya sih jadi dapat feedback, terus jadi tahu gitu, terus akhirnya kita obrolin lagi di internal gitu buat next step-nya, biasanya per kuartal sih Kak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Renita. Nah, ini dari Kak Atisa ada di kolom chat, Mbak. Jadi bikin feedback mechanism dari targeted audience, kemudian dicoba cek nih strategi berdasarkan masukan yang ada. Oke, mungkin yang lain, mungkin coba aku mau tahu, mungkin kalau dari Kak Asti, gimana Kak Asti biasanya kalau misalkan ada case seperti ini? Oke Kak, sama tadi mau sambil bercerita. Aku mengambil satu contoh dari riset yang kami lakukan. Misal contohnya adalah masih adanya penebangan kayu yang masuk ke dalam daftar yang dilarang ya CITES gitu. Ketika kami telah mencoba memblow up atau mempublikasikan temuan kami begitu ya di platform kami, entah itu website ataupun Instagram, namun ternyata feedbacknya rendah begitu ya, atau bahkan kurang. Nah, yang kami lakukan adalah mencoba mendalami riset kami kembali, tentunya juga dengan berjejaring dengan organisasi yang memiliki fokus isu yang sama, lalu mengabdi beberapa diskusi forum, sehingga banyak rekan-rekan dengan pemangku kepentingan yang sama begitu ya, juga bisa mengawal isu bersama-sama, dan juga termasuk minta bantuan gitu ya dari lembaga-lembaga internasional yang memang misal mempunyai kecakapan untuk melakukan riset lebih mendalam dari segi saintifiknya gitu Kak. Itu lalu yang kedua contohnya adalah misal permohonan data dan informasi itu ya ke beberapa pihak, terutama ke pemerintah, namun nggak ada respon. Biasanya kami mengikuti KIP. Jadi ketika tidak ada respon dalam beberapa waktu, itu kami mengajukan permohonan kembali ataupun banding. Oke, terima kasih banyak Kak Asti. Menarik sekali sebenarnya.
secara mitigasinya udah dapat semua nih teman-teman gitu. Jadi memang bukan reaksi pertama adalah dengan nambahin konten gitu atau memperbanyak konten yang ada gitu. Ya, salah satunya di sosial media. Jadi saya rasa semua ini memang adalah masukan juga ya buat teman-teman yang memang belum melakukannya. Semua ini memang diperlukan. Apalagi tadi saling berbagi, saling eh, belajar bersama dan sama-sama saling memberikan masukan gitu. Ya, oke, Oke. next. Di sini memang nggak terlihat, tapi sebenarnya adalah lagi-lagi tadi, sorry, yang sebelumnya dulu deh. Iya, satu lagi. Oke. Jadi ini tadi bahwa sebenarnya audiens melalui perjalanan ini, journey ini, jadi terlihat, diingat, lalu dipercaya. Dan komunikasi kita itu bukan hanya untuk produksi konten aja. Tadi sudah kita ulang-ulang dan juga komunikasi itu lagi-lagi adalah perjalanan si audiens itu bagaimana untuk mengenali kita dan akhirnya mereka jadi percaya gitu. Next. Jadi kawan-kawan, lagi-lagi tujuan kita bukan memang membuat semua orang Indonesia itu mengenal organisasi kita. Jadi kalau kita ngomongin kalau organisasi Anda hanya boleh memilih 3 stakeholder, yang paling penting untuk melihat organisasi Anda dalam 1 tahun ke depan itu siapa. Jadi kita tentuin aja dulu. Ini yang kita bilang adalah yang intinya gitu. Intinya kita mau terlihat sama siapa sih? Karena visibility atau apakah yang kita terlihat dan kita ditemukan oleh audiens kita tuh eh, adalah yang penting gitu. Jadi untuk mendapatkan respon atau untuk mendapatkan eh, feedback lagi tadi. Jadi sebenarnya kalau ngomongin visibility, ya lagi-lagi kita mencoba untuk lebih strategis dan bukan bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak orang atau menaikkan follower, tapi lebih gimana sih komunikasi kita itu kena sama orang yang lebih tepat atau organisasi yang tepat atau audiens kita yang paling tepat. Jadi dengan itu kita harus melihat lagi organisasi kita tuh apa dan tujuan komunikasinya apa. Jadi bukan semata-mata adalah jumlah followernya. Jadi kita berusaha lagi, maka tadi saya bilang semuanya sudah cukup advance. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah sedikit mundur ke belakang. Uh, Apa aja sih yang perlu kita perhatian lagi? Next. Mungkin di sini kawan-kawan udah cukup ini ya, cukup paham bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin branding, itu apa sering disebut-sebut branding atau misalnya dari donor ada permintaan, jangan lupa ada visibility dan branding itu apa sih sebenarnya gitu kan? Ya, branding tentu bukan logo. Kita udah sama-sama tahu bahwa eh, itu adalah sebenarnya logo, warna ataupun eh, wa- nama organisasi itu semuanya adalah identitas. Jadi kalau kita bayangin itu kalau kita balik ke diri kita sendiri sebagai seorang individu identitas ya tentu ada namanya, ada si Tika perempuan eh, asli dari Jawa yang kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi gimana sih dia menjadi sebuah branding? Ya, itu harus ada sesuatu yang bersinggungan. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar atau dibawi atau disentuh. Jadi ada sesuatu hal yang bersinggungan sama audiens kita. Apakah misalnya kita bisa ngambil contoh, ini saya ngambil contoh dari produk makanan lah ya. Apakah misalnya teh botol sosro gitu. Ini saya nggak disponsorin, tapi kita ngambil contoh aja gitu. Misalnya teh botol sosro gitu. Oh, kita udah lihat botolnya kaca, itu yang botolnya bentuknya begitu, dengan terlihat tehnya berwarna coklat, dengan logonya sosro gitu. Lalu bagaimana dia mendapatkan menjadi persepsi atau brand? Ah, kita coba. Oh, ada rasanya. Teh botol sosro diminum saat dingin itu rasanya seger gitu kan. Nah, jadi itu adalah persepsi atau brand yang diterima oleh eh, audiens kita. Nah, jadi pertanyaannya atau refleksi kita adalah gimana sih kalau logo organisasi Anda itu dihapus? Apa yang membuat orang tetap mengenali organisasi kita itu?
Next. Oke. Di sini ada lingkaran-lingkaran dari visibility, branding, dan reputation. Visibility ya itu yang dilihat, lagi-lagi yang dilihat. Jadi apa yang bikin kita terlihat. Lalu ada branding. Di branding itulah apa yang bisa kita diingat, menjadi diingat. Dan kemudian ada reputation yang bikin mereka menjadi percaya. Jadi sebuah organisasi mempunyai identitas yang ingin mereka sampaikan kepada audiensnya, di mana saya ingin terlihat sebagai organisasi yang eh, menangani isu perempuan. Lalu melakukanlah berbagai macam aktivitas atau komunikasi yang memang berhubungan tentang itu, yang akan menimbulkan branding atau persepsi tadi untuk diingat bahwa, oh iya memang jadi brand atau image adalah sesuatu yang diterima oleh audiensnya bahwa memang dia adalah organisasi yang menangani isu perempuan. Dan bagaimana mereka menjadi suatu organisasi yang terpercaya. Lagi-lagi mereka melakukan berbagai macam kegiatan yang membuat organisasi itu terpercaya dan itu disampaikan ke audiensnya. Jadi sebenarnya tiga hal ini bukan pekerjaan yang terpisah antara visibility, branding, dan reputation. Jadi bukan artinya satu-satu kita harus jalani visibility dulu baru dapat brandingnya lalu dapat reputationnya. Enggak. Tapi itu adalah suatu pekerjaan yang memang saling membangun satu sama lain. Gitu. Next. Di sini visibility bukan tujuan akhir. Dengan segala investasi yang udah kita berikan, saran saya jangan berhenti sampai titik awareness saja. Karena kalau kita ngelihat dari tahapan-tahapan ini, ada sampai ke action. Action jadi kita eh, membuat audiens itu melakukan sesuatu hal, melakukan suatu perubahan karena komunikasi yang kita sampaikan. Gitu. Jadi orang mungkin sebagai contohnya misalnya, orang mungkin tahu bahwa organisasi kita bekerja di isu perubahan iklim. Tetapi apakah mereka bisa memahami posisi kita sebagai organisasi? Dan apakah mereka percaya? Lalu apakah mereka terlibat? Jadi ada perlibatan, ada engagement-nya. Dan apakah mereka bersedia mendukung perubahan? Jadi visibility itu sebenarnya adalah pintu masuknya gitu. Jadi gimana kita membuka diri tentang organisasi kita, memperkenalkan tentang organisasi kita melalui visibility ini. Next. Nah, jadi tadi visibility itu untuk apa sih gitu? Kalau organisasi kita tiba-tiba menjadi 2 kali lebih visible, apa yang sebenarnya kita harapin berubah? Itu lebih ke refleksi kita. Jadi, apakah policy influence atau ada donor-donor yang menjadi tertarik, lalu ada partnership, publik dapat support dari publik atau misalnya engagement. Kalau jawabannya berbeda-beda, ya tentu artinya visibility harus kembali ke tujuan organisasi. Jadi saat kita memperkenalkan tentang organisasi, ya kita mengenali dulu si organisasi kita. Ya, mungkin ini lebih kayak kita merefleksi lagi bahwa kadang-kadang di setiap pertemuan atau di setiap pertanyaan di hari-hari kita gitu pasti ditanya besok kita mau posting apa sih gitu. Ya, kadang-kadang itu muncul pertanyaan-pertanyaan itu di saat kita memang lagi eh, berusaha untuk menaikkan awareness atau bahkan kepercayaan dari organisasi ke masyarakat atau ke audiens kita. Nah, jadi sebenarnya adalah kita mulai aja lagi apa yang sedang ingin dicapai oleh organisasi kita ini dan bagian mana yang perlu mendapat dukungan organisasi. Jadi kalau misalnya organisasi kawan-kawan sedang butuh atau ingin mendorong suatu perubahan, perubahan kebijakan. Komunikasinya mungkin harus membangun expertise atau credibility. Dan kalau misalnya kita mau berusaha untuk fundraising gitu, terus balik lagi, berarti apa ya yang bikin orang-orang mau berdonasi atau chip in ke dalam organisasi kita? Oh, berarti kita harus bangun trust dan impact gitu. Next. Nah, ini
Komunikasi dimulai dari tujuan organisasi. Jadi lagi pertama sebelum kita keluar membicarakan sesuatu hal, lagi kita harus mengenali diri kita dulu sendiri, organisasi kita dulu sendiri gitu. Jadi balik lagi step back-nya adalah melihat tujuan organisasi kita apa. Apakah tujuan organisasi kita memang untuk khalayak banyak atau memang kita punya tujuan organisasi yang memang sudah terplanning per waktunya. Lalu dari situlah mulai kita pecah-pecah menjadi tujuan komunikasi. Atau ada apa aja sih yang bisa menjadi kontribusinya komunikasi. Lalu kita bisa membangun persepsinya, bagaimana organisasi perlu dipersepsikan oleh masyarakat. Tadi brandingnya kita bangun. Lalu menjadilah visibility, mulai terlihat apa kebutuhan komunikasinya. Visibility, branding, engagement, action, semuanya kita coba angkat. Apakah sih kebutuhan komunikasi yang bisa mendukung ini? Jadi, apakah tujuan komunikasi organisasi Anda selama ini benar-benar diturunin dari tujuan organisasi? Jadi itu jadi pertanyaan lagi, maka kita step back lagi tadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita balik lagi deh. Kalau memang kita merasa yang kita lakukan sudah maksimal, tapi kenapa belum mendapatkan hasil yang kita mau, kita balik lagi. Kita coba lagi kenali organisasi kita tuh kenapa. Apa sih yang mau kita capai dengan organisasi ini. Jadi sebenarnya komunikasi harus menjadi strategic enabler, bukan sekedar fungsi publikasi aja. Jadi kita nggak cuma buat publikasi, tapi lebih kayak untuk membuat komunikasi sebagai penggerak. Next. Nah, kalau kita nggak punya, maka tadi saya bilang bahwa sebenarnya nggak ada teori yang baku untuk komunikasi ini karena basically semuanya adalah trial error lagi. Tidak ada satu formula branding untuk semua OMS karena tujuan yang berbeda membutuhkan asosiasi yang berbeda juga gitu. Jadi memang kita harus coba-coba. Kadang misalnya kita sudah di organisasi A gitu, mempunyai teori yang begini, mempunyai suatu teori, lalu kita pindah ke suatu organisasi B. Teori yang di A tadi belum tentu bisa kita pakai lagi di B. Mungkin hanya kayak sebagian kecil aja, tapi nggak bisa langsung di copy gitu langsung menjadi di organisasi B. Karena ya itu tadi, balik lagi ke tujuan. Tujuan organisasi lalu menjadi tujuan komunikasi. Misalnya di sini kalau kita tadi saya sampaikan bahwa kita mau ngomongin soal advokasi kebijakan, berarti ya kita harus membangun kredibilitas dan kemampuan ekspertis kita. Lalu misalnya kita mau ngomongin soal penguatan kapasitas, ya tentu kita harus membangun kepercayaan. Lalu untuk fundraising juga ada kepercayaan dan juga impact-nya. Kemana aja sih semuanya itu pergi gitu dari hasil fundraising. Lalu kalau mobilisasi publik itu aksi-aksinya apa aja. Jadi kalau tujuan kita berubah, apakah cara kita bercerita juga harus berubah? Iya, tentu saja. Bukan berarti identitas organisasi berubah, tetapi aspek yang kita tonjolkan dapat berbeda juga. Next. Nah, ini untuk refleksi kita aja sih ya. Jadi saat ini bisa menjadi catatan buat kawan-kawan nanti masuk ke bagian untuk diskusi. Jadi sebenarnya saat orang mendengar nama organisasi Anda, apa yang sebaiknya langsung muncul di benak mereka? Apakah kita mau dibilang sebagai organisasi yang kredibel, atau community based, atau evidence based, atau inovatif, trusted, bold, atau apa? Kita coba, kita positioningin di mana kita berada. Jadi positioning bukan memilih kata yang terdengar bagus, tapi positioning adalah janji persepsi yang harus kita buktikan. Jadi di saat kita sudah memberikan branding dengan persepsinya, ya kita membuktikan bahwa itulah yang akan kita lakukan. Maka tadi dibilang bahwa saya percaya organisasi tersebut karena memang ada banyak buktinya, ada banyak coverage-nya. Next. Salah satu
kelemahan kita, kalau saya boleh akui sebenarnya, kelemahan komunikasi OMS adalah kita sering sangat baik menjelaskan apa yang kita lakukan, tetapi belum tentu menjelaskan mengapa hal itu penting. Jadi kita berkata dari diri kita sendiri, jadi kita berusaha melempar semua informasi itu, tetapi apakah yang menerima atau penerima pesan tersebut dapat mengartikan sesuai yang kita mau. Jadi sebenarnya kita bisa membedakan adalah aktivitas gitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan artinya, lebih ke maknanya. Apa sih, kenapa ini berguna, kenapa ini penting, kenapa ini perlu bagi audiens untuk tahu atau untuk melakukan sesuatu perubahan. Jadi suatu perubahan itu eh, apa perubahan yang terjadi karena hal ini. Jadi sebenarnya balik lagi, kita bisa memberikan apa sih dari janji-janji yang kita kasih. Oke, kita coba lihat contohnya dari aktivitas ke makna. Nah, ini. Kadang-kadang kalau kita lihat beberapa eh, apa publikasi atau postingan atau konten yang dilakukan, itu lebih banyak soal ngomongin aktivitas gitu. Bahwa kami sudah melakukan pelatihan di mana dengan target 30 perempuan eh, s- dan lain-lainnya gitu. Tetapi itu adalah suatu informasi gitu. Tetap belum memberikan arti, belum memberikan meaning atau makna untuk para audiensnya. Begitu, kenapa? Bagaimana membuatnya? Misalnya adalah dengan memberikan informasi bahwa apa sih yang sudah dilakukan itu memberikan arti bagi si pengikutnya. Misalnya, Rina sudah bisa membuat produknya. Yang sulit adalah menemukan pembelinya. Itu sudah menjadi makna. Nah, eh, lalu gimana itu menjadi suatu hal yang menarik dan bisa menggait audiens lainnya. Itu dengan menunjukkan misalnya perubahan. Setelah pendampingan pemasaran digital, Rina mulai menerima pesanan dari kecamatan lain gitu. Jadi bisa nggak kebayang teman-teman tentang alur berpikir ini? Bahwa ya kadang-kadang kita hanya menyampaikan aktivitas, eh, cuma sekedar bahwa capaian proyek tercapai dengan yaitu berapa orang, apakah itu mencapai perempuan atau tidak gitu. Tapi eh, sebenarnya lebih dari itu yang bisa kita lakukan. Bahwa sebenarnya dari pelatihan ini apa yang didapat oleh peserta itu bisa kita angkat. Itu akan juga memberikan trust atau akan membangun kepercayaan dari audiens kita. Oke, next. Kita akan coba lihat 3 contoh gitu. Jadi kita nggak ngelihat mana yang bagus, tapi kita ngelihat ada 3 contoh yang saya taruh di sini untuk melihat bahwa bagaimana tujuan komunikasi itu menghasilkan cara cerita yang berbeda. Next, saya bilangnya di sini ada satu isu, tapi ada 3 caranya untuk berbeda. Nah, ini buat bayangin dulu aja sih. Kalau misalnya kawan-kawan punya satu foto tentang hutan, laut, atau masyarakat yang terdampak krisis lingkungan, bagaimana cara membuat orang untuk berhenti scrolling? Apakah kawan-kawan memberikan fakta, jadi headline fakta, atau menonjolkan ancamannya, resikonya, atau cerita tentang manusianya, atau bahkan menggunakan visual sebagai hero? Nah, tujuan komunikasi kemudian mengubah cara sebuah isu itu diceritakan. Di sini saya punya satu contoh. Next, boleh? Ini tadi muncul Walhi. Jadi contoh nyata materi Walhi tentang aksi nyata waktu mewujudkan keadilan iklim, konteksnya COP26. Apa yang membuatnya terasa seperti suatu gerakan, bukan sekedar laporan kegiatan. Jadi kita melihat di sini ada aksi, krisis, ada keadilan iklim, lalu di situ terlihat juga bahwa mereka memposisioningkan mereka sebagai advocate atau pergerakan. Tone-nya terlihat di situ bahwa ini urgent loh, ini ada tuntutan juga untuk kebijakannya. eh, Lalu itu adalah gerakan bersama dan tujuannya juga terlihat bahwa
ada advokasi, legitimasi, dan ada untuk policy influence. Di sini jadinya journey-nya sudah terlihat gitu. Terlihat dari visual, terlihat dari tulisan, dan dapat dipahami gitu. Dan posisinya pun terlihat bahwa memang posisi Walhi adalah berusaha untuk mengadvokasi tentang kebijakan tersebut. Nah, kekuatannya di sini tentu bisa kawan-kawan lihat adalah di headline yang langsung menyebutkan isunya. Lalu ada visual-visual yang menggunakan simbol-simbol ya seperti pakai masker. Jadi ada simbol krisisnya, ada manusia atau aktivitis, tapi nggak hanya landscape gitu yang terlihat. Lalu ada identitas Walhi terlihat. Jadi kalau kita bisa merangkum adalah sebenarnya lihat persoalannya, pahami posisi kami, dan dorong perubahan. Itu yang berusaha Walhi gunakan di sini. Next. Ini juga tadi sempat tersebut, salah satu contohnya adalah Greenpeace. Waktu mengangkat soal Save Raja Ampat. Ini contoh yang sangat kuat untuk menjelaskan hubungan antara satu visibility, emosi, engagement, dan juga action di sini. Greenpeace menggunakan visual Raja Ampat yang sangat recognizable, jadi bisa dikenali, oh iya langsung orang tahu itu Raja Ampat, dan aksi yang langsung di lapangan. Ya, di situ ditunjukkan apa yang mereka lakukan. Kampanye ini kemudian dikembangkan melalui petisi. Greenpeace melaporkan lebih dari 55.000 supporter yang mendukung Raja Ampat pada tahun 2025 kemarin. Jadi di situ Greenpeace nggak perlu lagi menjelaskan seluruh persoalannya ada apa sih di sana, nggak ada ngomongin soal pertambangan nikel dalam satu visual, tapi lebih mengangkat emosinya bahwa oh iya nih indah gitu. Dan kenapa ya orang langsung trigger dengan ada hashtag Raja Ampat, Save Raja Ampat itu. Dan di sini mereka mulai menerbitkan investigasi dan menggunakan di paling kanan bisa dilihat itu mereka menggunakan istilah surga yang hilang gitu. Jadi menjelaskan ancaman pertambangan nikel langsung secara lebih mendalam gitu tanpa menyebutkan bahwa itu adalah karena apa? Karena ada pertambangan nikel. Jadi sebenarnya dalam satu postingan itu nggak usah nyebutin semuanya, tapi itu menarik atau untuk membuat orang langsung berhenti scrolling gitu. Jadi mereka bercoba melihat ada apaan sih ini, lalu peduli, mengingat, dan akhirnya ada aksi. Di sini kita bisa belajar. Ini karena tadi kan kalau di sebelumnya lebih di kata-kata yang kuat dan juga sebenarnya adalah aksi menggunakan simbol-simbol. Tapi kalau di Greenpeace kita ngelihat bahwa visual menjadi pintu utama atau pintu masuknya. Jadi orang melihat itu menarik atau mengkhawatirkan. Kemudian yang baru diarahkan ke kepedulian dan ke tindakannya. Next. Nah, di sini saya ngambil National Geography di sini bukan untuk melihat contoh OMS, tapi kita gunakan ini sebagai contoh bagaimana sebuah storytelling bisa mengangkat sebuah kepedulian atau kepercayaan dari audiensnya. Entry points-nya yaitu tadi pertama-tama bukan ngomongin ancaman atau tuntutan, tapi kita dikasih wow keren banget, wah ada gajah, ada itu kita dibangun bahwa ada sesuatu yang bikin mereka berhenti gitu dengan menggunakan foto-fotonya kalau di National Geographic. Mereka tidak selalu mengatakan bahwa lakukan sesuatu sekarang atau mereka lebih sering sih mulainya dari lihatlah dunia ini. Jadi mereka mencoba membuka untuk orang-orang membayangkan dan melihat sesuatu yang indah gitu. Lalu setelah itu mereka dikenali dan membuat orang terkagum-kagum dan akhirnya peduli. Di sini nggak ada logo, nggak ada data, bukan headline yang panjang, tapi visual yang membuat kita berhenti scrolling. Lalu barulah masuk ke caption, di mana National Geographic sendiri menekankan kekuatan storytelling di sini untuk mendorong kepedulian terhadap konservasi. Next. Kalau tadi udah kita lihat satu-satu, di sini kita lihat apa rangkumannya kurang lebih. Jadi ada 3 cara membuat orang peduli. Dengan yang pertama entry point yang dari issue, yang kedua dari threat-nya atau ada threat dan beauty, jadi ada ancamannya.
Lalu yang ketiga adalah masuk dengan wonder. Jadi wow, udah keren banget. Jadi orang terwaw-wow aja gitu. Lalu role-nya juga berbeda-beda. Yang satu soal kebijakan, yang kedua soal gerakan, dan yang ketiga adalah lebih cerita. Bagaimana emosinya, bagaimana message, dan kemudian adalah call to action-nya. Apakah mereka akan melakukan uh, untuk vokasi atau untuk action, lalu ada explore. Di situ ada journey-nya juga. Jadi kalau kita bisa melihat ke organisasi kita, ya kita tanya lagi ke kita. Mana sih yang paling sesuai dengan tujuan, audience, positioning, dan desire action yang mau kita capai. Next. Nah, sekarang kita lepas dulu tadi contoh-contoh tadi. Kita nggak perlu menjadi Walhi atau Greenpeace atau National Geographic. Yang perlu kita lihat atau kita kaji lagi adalah bagaimana mereka membuat pilihan komunikasi yang konsisten dengan tujuan mereka. Nah, sekarang giliran kita sendiri untuk melihat organisasi kita. Ya, next. Balik ke journey ini. Sebenarnya organisasi kawan-kawan maunya di tahap apa? Apakah mau sampai terlihat aja, atau sampai dipercaya, atau sudah melakukan aksi lanjutannya? Nah, dan kalau misalnya berhenti di situ, misalnya sampai dipercaya aja, kenapa? Di tahap mana komunikasi organisasi Anda paling sering berhenti? Itu yang menjadi pertanyaan. Next. Kayaknya ini kita akan nanti diskusi nanti setelah saya jelaskan apa yang perlu dimasukkan ke dalam breakout room. Jadi boleh next dulu. Ya. Jadi kita di sini coba mengkaji aja. Jadi sebenarnya tujuan dari sesi-sesi ini gitu kita akan mencoba membuat kembali atau menyusun kembali strategi komunikasi dengan memasukkan beberapa poin-poin ke dalam yang nanti akan dibagikan oleh kawan-kawan Lingkar Madani. Poin-poin apa sih yang perlu dimasukkan dalam kurang lebih strategi komunikasi, tapi yang versi singkatnya di mana membuat semuanya itu menjadi terdokumentasi, tertulis. Karena di sini kalau saya lihat dari asesmennya, beberapa memang sudah punya strategi komunikasi, tapi ada juga yang punya tapi belum tertulis gitu. Nah, kita sebagai sebagai yang memegang komunikasi saat ini di organisasi kawan-kawan, itu rasanya kita bisa memulai dari situ titiknya. Kita mulai membuat ini terdokumentasi karena pengalaman saya juga bahwa dengan menghandle komunikasi di suatu organisasi atau organisasi yang saya kerjakan itu ada kesulitannya di saat saya masuk sebagai orang baru gitu. Karena semuanya tidak terdokumentasi gitu. Jadi lebih baik kita mulai itu menjadi terdokumentasi dulu, lalu di saat berikutnya kita bisa melihat kembali kertas itu. Nah, kita mulai dengan melihat bahwa sekarang organisasi kami atau organisasi kawan-kawan tuh dikenalnya sebagai apa. So, nanti bisa dijawab di breakout room, lalu idealnya atau tujuannya ingin dikenal sebagai apa. Dan dari situ kita bisa lihat gap terbesarnya tuh di mana sih? Kenapa ya? Biar nggak bisa sampai ke sana saat ini, apa aja yang perlu kita lakukan itu bisa kita diskusikan di sini. Nanti juga next. Kawan-kawan bisa ngelihat bahwa ambil satu contoh postingan dari kawan-kawan sekarang, bisa web, bisa sosial media, bisa YouTube atau apapun juga, tapi intinya adalah produk-produk komunikasi kawan-kawan. Ambil aja satu untuk melihat, untuk Anda, untuk dibedah lah untuk kawan-kawan, sebenarnya apa sih yang terlihat dalam 3 detik gitu. Lalu dengan melihat postingan ini, apa yang dipahami oleh audiens dan apa kemungkinan yang dirasakan dan apa yang membuatnya diingat, apa yang membuat dipercaya, dan apa yang diharapkan audiens untuk melakukan. Atau misalnya terlihatnya adalah sebaliknya. Ya, coba aja di note, dicatat dulu, nanti akan dibahas. Jadi goal, audience, message, channel, dan action ini nantinya akan menjadi jembatan untuk communication strategy canvas-nya yang akan kami share
setelah ini. Lagi-lagi kita nggak ngelihat lagi desainnya bagus apa enggak, jadi kita sedang melihat pengalaman audiens. Jadi posisikan kawan-kawan sebagai audiens dari eh, organisasi Anda sendiri. Next. Nah, tadi dari postingan tadi sudah dipilih, bisa dilihat bahwa sebenarnya kalau ingin mengubah satu hal aja. Nggak usah banyak-banyak, satu aja dipilih yang paling urgent atau yang menurut kawan-kawan paling prioritas untuk dirubah itu apa? Apakah visibility-nya, message-nya, positioning-nya, story atau trust atau bahkan CTA-nya. Gitu. Jadi sebenarnya sebagai kita sesama uh, tim komunikasi gitu kita harus mampu menentukan bottleneck-nya ada di mana sih, bukan sekedar hanya memberikan komentar-komentar aja gitu. Itu sih Kak Dea, mungkin kita bisa langsung siap. membagi. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita moving ke breakout room, ada teman-teman yang mau tanya dulu? Mungkin Iya. satu pertanyaan kali ya, boleh sebelum kita moving kira-kira atau mungkin dari apa yang harus didiskusikan sudah cukup jelas kah briefnya teman-teman? Sudah kami kirimkan juga ya di grup WhatsApp atau mungkin nanti bisa dibantu juga akan kami kirimkan kembali di breakout room gitu ya kalau ada yang belum sempat screenshot atau mencatat apa yang harus didiskusikan. Sejauh ini apakah sudah cukup jelas? Oke, jadi tadi kita perlu teman-teman nanti perlu diskusi ini ya Mbak ya. Saat ini dikenal sebagai apa, sekarang gitu ya, dan idealnya seperti apa. Lalu yang kedua ini ya, yang bedah postingan ini ya. Betul. Oke. Nah, nanti mungkin dikerjakannya kita pakai Google Slide mungkin kali ya Mbak ya Ya, untuk boleh. teman-teman. Karena nanti di kelompoknya kami akan buatnya kita mix gitu ya. Jadi dari berbagai organisasi mungkin nanti bisa salah satunya coba bikin Google Slide kali ya yang bisa ngerjain bareng. Jadi nanti ada beberapa slide yang menjelaskan hasil diskusinya nih. Begitu betul Mbak Tika? Ya, betul ya. Oke, siap. Sejauh ini sudah jelas teman-teman? Oke, kalau begitu kita kasih waktu berapa Mbak untuk diskusinya? Sekarang 14.40. 20 menit? Ya. 20 menit. Oke, nah ini akan coba kita open ya untuk breakout room-nya. Teman-teman silakan berdiskusi. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Maaf ya bikin kaget sepertinya sudah selesai waktu untuk berdiskusinya. Karena nggak apa-apa kita bisa melanjutkan diskusinya nih di main room gitu teman-teman. Jadi nanti dari tiap kelompok boleh berbagi. Gimana sih hasil diskusinya? Tadi aku sudah melihat Mbak Tika juga sudah keliling ya, sudah lihat. Seru-seru banget ya teman-teman diskusinya gitu ya. Nah mungkin kalau memang ada yang belum selesai berdiskusi, nanti boleh dilanjutkan nih di sesi presentasinya ini seperti itu. Nah, mungkin kita akan mulai dari tiap kelompok kali ya, Mbak ya. Kita kasih waktu berapa nih untuk presentasi? 3 menit, 5 menit? 5 boleh ya? 5 menit boleh. Oke, aku coba siapkan dulu timernya ya, teman-teman ya. Oke, kita secara berurutan aja ya, Mbak ya. Kita mulai dari kelompok 1. Tadi di room 1 ada Kak Gina, Kak Azhar, Kak Frida, sama Kak Nadia. Kira-kira siapa yang akan present, share screen, atau akan mencoba menjelaskan dari Mungkin aku kelompok? coba share screen dan nanti Boleh. menjelaskan kita gantian ya Kak Dia. Soal tadi juga kita belum selesai diskusinya kebetulan. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, aku share screen. Silakan. Kelihatan ya Kak? Masih loading sih di aku ya. Sebentar. Oke. Atau di teman-teman sudah terlihat takutnya sinyalku yang agak Aku ulang kurang. ya. Iya, boleh diulang, Kak. Oke, ya sudah. Aku mulai ya untuk 5 menitnya ya. Oke, tadi sebelumnya salam kenal, aku Gina dari Breakout Room 1. Tadi kita di Room 1 sempat berdiskusi sebentar terkait tugas-tugas yang sudah diberikan. Tadi untuk tugas pertama itu ada terkait ekspektasi, terkait present dikenal sebagai apa dan ekspektasinya seperti apa. Tadi kita berempat discuss itu, yang pertama ada dari Kanadia dari JPIK. Presence-nya itu dikenal sebagai pemantau independen tentang tata kelola kehutanan yang tersebar di 26 provinsi. Tapi gap ekspektasinya itu sebenarnya
Karena dia tuh pingin JPK tuh nggak hanya dikenal sebagai pemantau, tapi juga sebagai organisasi yang memiliki data kredibel dan dipercaya supaya mampu mempengaruhi kebijakan dan mendorong perubahan. Jadi kayak pengen itu juga dikenal kalau ada juga loh impact dan dampaknya di tingkat kebijakan publik seperti itu. Terus juga ada Kak Azhar dari Mitra Bentala. Eh, Prisonnya itu sekarang dikenal sebagai NGO yang fokus di isu lingkungan, khususnya di isu pesisir Lampung. Dikenal dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum. Tadi itu karena Azhar cerita soal kayak ada kegiatan penanaman mangrove dan juga aksi-aksi nyata lain gitu. Mostly dikenalnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya ada gap ekspektasi bahwa Mitra Bentala juga ingin dikenal uh, dengan identitas yang lebih kuat gitu. Karena terlalu banyak project atau kegiatan dalam satu waktu itu, jadi kayak identitas secara utamanya terasa kurang dari sisi organisasi. Terus dari Kak Frida, We Speak Up, itu seringkali tuh medianya, seringkali organisasinya masih dianggap sebagai media alternatif. Padahal We Speak Up sebenarnya bukan media gitu. We Speak Up itu sebenarnya adalah media, sebenarnya adalah organisasi yang mengamplifikasi kelompok yang dimarginalkan untuk menciptakan partisipasi publik yang lebih bermakna lewat storytelling, capacity building, dan community engagement. Nah, kalau dari aku sendiri, dari Conversations, itu Prestonnya masih dikenal sebagai media jurnalistik berbasis riset dengan penulis yang berasal dari peneliti, akademisi, yang menyebarluaskan pengetahuan dengan mudah. Tapi sebenarnya nggak hanya ingin dikenal sebagai media jurnalistik berbasis riset aja, tapi ingin juga dikenal bahwa kami itu juga bisa tap in ke anak-anak muda, ke Gen Z gitu, dengan membawa pembahasan yang lebih bisa tap in ke younger generation, seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Kak Nadia, Azhar, atau Frida ada yang kurang, ada yang mau ditambahin dulu kah untuk yang barusan aku coba rangkum? Kau udah aman ya, Cukup teman-teman? Kak, kalau dari aku. Ya, Oke. aman. Oke, nah next ini tuh tadi kita belum selesai membahas mengenai bedah postingan dari salah satu organisasi, tapi tadi kita udah sempat bertiga membahas. Tadi tuh ada yang belum bahas dari Kak, sorry, dari Kak Nadia belum ya, Kak Nadia? Kak Nadia mau coba share kah? Iya sebenarnya ada salah satu postingan dari JPIK. Mungkin aku nggak bisa share screen, tapi isinya adalah reels gitu ya tentang kebakaran hutan di East Kalimantan, di Kalimantan Timur gitu ya. Isinya super singkat, sebenarnya cuman kayak 15 detik dan menurut aku tuh engagement-nya lumayan bagus. Isinya itu eh, tentang titik-titik. Jadi aku membuat titik-titik kebakaran hutan gitu yang kita lihat. Contohnya adalah seperti peta hotspot gitu. Dan kemudian apa yang dilihat pertama kali selama 3 detik itu adalah tentang titik-titik awal di mana sebelumnya itu jadi before after gitu. Jadi before-nya terlihat seperti apa. Kemudian yang dipahami oleh audiens pertama kali itu bahwa memang dari awal yang dari tidak ada titik-titik api tersebut atau hotspot tersebut kemudian menjadi ada gitu. Kemudian eh ya seperti itu sih sebenarnya untuk eh salah satu postingan dari JPIK gitu. Dan mungkin tadi juga dari 3 yang lain juga sudah dijelaskan ya. Ada beberapa juga contohnya gitu. Cuman kita memang masih belum membedah satu postingan banget sih gitu. Oke, makasih Kak Nadia. Paling itu aja sih Kak Nadia dari kelompok Peringkat Room 1 sejauh ini ketemuannya begitu. Oke, terima kasih banyak untuk room 1. Kita kasih applause dulu teman-teman untuk room 1. Oke, kita next dulu atau gimana Mbak Tika? Atau kita minta tanggapan teman-teman lainnya dulu? Boleh tanggapannya. Tanggapannya dulu. Boleh mungkin teman-teman yang lain boleh menanggapi atau mungkin masih kepo atau mungkin justru baru tahu nih, oh ternyata Mitra Bentala seperti ini, mungkin We Speak Up seperti apa. Nah, mungkin boleh nih teman-teman kita kasih tanggapan dari hasil diskusi teman-teman dari room 1. Kira-kira gimana? Atau mungkin kita coba lanjut dulu kali ya Mbak ya untuk apa namanya present dari kelompok room 2. Room 2 itu ada Kak Asti, Kak Dania, Kak Ferdi sama Kak Renita. Mungkin boleh kira-kira siapa yang akan share screen dan menjelaskan dari room 2. Dari Kak Asti ya? Iya, Kak. Oke, Ada ya. silakan.
Dari room Hmm. 2 tadi kita lebih banyak untuk mengenal dulu kan satu sama lain tadi, tapi belum banyak menjawab pertanyaan gitu. Ini dari kelompok kami, mungkin aku minta bantuan teman-teman juga untuk masing-masing menjelaskan organisasinya begitu ya, posisinya organisasinya. Nah, kalau dari JPIC sendiri tadi sempat juga Nadia menjelaskan gitu ya. Nah, kalau kami memang saat ini dikenalnya sebagai sesuai dengan nama organisasi Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. Jadi kami memang fokus di pemantauan independen di isu kehutanan yang fokus melakukan pemantauan dan juga pelaporan dugaan pelanggaran di sektor hutanan, khususnya kaitannya dengan pembalakan liar, deforestasi, dan juga tata kelola kayu. Nah, idealnya seiring juga dengan perkembangan organisasi, kami lebih ingin lagi dikenal sebagai gerakan masyarakat sipil. Jadi bukan hanya sekadar organisasi masyarakat sipil, tapi juga ingin menjadi sebuah gerakan gitu yang menghasilkan pengetahuan dan juga bukti dari pemantauan independen untuk mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan. Nah, untuk dari Indo Relawan, Kak Renita, aku memanggil Kak Renita. Iya, Ya, iya makasih Kak Asti. Mungkin tadi di kelompok 2 iya betul kita belum apa ya, belum sampai yang tadi kelompok 1 gitu Kak. Jadi kalau misalkan di Indorelawan sendiri sebenarnya saat ini ya organisasi kami dikenal sebagai penghubung gitu ya, matchmaker. Terus habis itu ya biro jodoh antara organisasi dan relawan gitu. Tapi ya setelah 10 tahun berjalan gitu, kami merefleksikan lagi idealnya sebenarnya Indorelawan punya 2 kata kunci gitu kekuatannya, yaitu adalah penghubung, nggak cuma organisasi kerelawan, tapi organisasi ke organisasi karena juga lagi level up untuk pilot project gitu, matchmaking organisasi, sama satu lagi adalah manajemen relawan gitu, gimana Indo Relawan bisa membentuk beberapa organisasi dan relawan juga menerapkan metode 6R gitu dalam mengelola relawannya. Terus tadi mungkin ya kalau bedah konten, kebetulan ya emang pakai studi case-nya Indo Relawan, tapi memang belum sempat membahas. Cuma kontennya itu yang tadi jadi contoh adalah ada salah satu drakor gitu ya, Teach You a Lesson gitu. Jadi mungkin yang membedakan Indo Relawan adalah kita nggak cuma menyuarakan postingan aktivitas kerelawanan, tapi kami juga membuat edukasi isunya gitu tentang ketidakadilan di dunia pendidikan, tapi tetap call to action-nya adalah ajakan teman-teman buat jadi relawan gitu. Jadi memang seperti itu sih tadi kontennya. Cuma memang belum terbahas dan makasih buat Kak Asti dan Kak Dania ya yang tadi udah bantu mantik juga di room. Mungkin teman-teman yang lain silakan. ya, silakan Kak Dania sama Kak Ferdi untuk menceritakan organisasinya dikenal sebagai apa masing-masing. Iya, halo semua. Kalau dari Pembiasa, kami saat ini tuh ternyata dikenalnya sebagai organisasi masyarakat sipil yang suka bikin event, tapi buat charity. Tapi banyak dari konstituennya kami tuh sebenarnya belum terlalu paham gitu, kayak oh charity-nya buat apa sih yang Pembiasa bikin gitu. Sementara idealnya kami pingin publik itu mengenal Pembiasa sebagai organisasi um, pendana organisasi masyarakat sipil gitu yang melakukan mobilisasi resource untuk saling membantu organisasi masyarakat sipil lainnya lewat kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi fokusnya ke organisasi pendananya sebenarnya bukan ke yang suka bikin event menyenangkan untuk charity. Itu dari Pundiasa. Oke, melanjutkan saya Ferdi Arinoza. Kalau misalnya untuk Mitra Bentala sendiri ya, banyak kayak kalau misalnya orang-orang nanya gitu ya, Mitra Bentala itu apa sih? Nah, seperti apa yang kayak saya tuliskan, masih banyak orang itu yang nganggap kalau misalnya Mitra Bentala itu hanya kayak kelompok pencinta alam gitu. Tetapi idealnya Mitra Bentala itu ya seperti yang ditulis, kita itu NGO lokal yang berbasis di Bandar Lampung.
Nah, kita itu berfokus kepada yang pertama itu ada isu lingkungan, terus pemberdayaan masyarakat pesisir, pengurangan risiko bencana, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Lampung. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus untuk room 2. Oke, kita mungkin lanjut dulu nih teman-teman ke room 3. Ini ada Kak Atisa, ada Kak Devia, Kak Nafila, sama Kak Warane ya dari IOG. Mungkin boleh nih teman-teman dari room 3, kira-kira siapa yang akan share screen, lalu yang akan menjelaskan juga siapa. Mungkin boleh bagi-bagi tugas, teman-teman dari room 3. Mungkin aku bisa bantu share screen ya, Kak. Oke, boleh Kak Devia. Aku bisa bantu jelasin juga. Silakan Kak. Oke, boleh langsung aja. Tadi kita memang belum selesai ya diskusinya. Yang pertama, ini dari Indo Relawan dulu mau langsung jelasin sama Kak Devia dulu kah? Kalau yang ini? Oke, boleh. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya, seperti yang Kak Renita jelaskan tadi. Kalau untuk sekarang, untuk organisasi Indo Relawan sendiri, itu dikenal sebagai organisasi yang suka promosi kegiatan relawan lewat website dan juga sosmed sebagai penghubung relawan sama organisasi. Nah, kalau untuk idealnya sebenarnya Indo Relawan tuh ingin dikenal sebagai penghubung yang menjadikan kegiatan kerelawanan dan punya semangat gotong royong sebagai bagian dari lifestyle atau gaya hidup dengan lintas sektor. Seperti itu kalau dari aku. Oke, boleh next kali ya. Dari Kak Oke, singkat Atisa. singkat aja, kalau koalisi ekonomi membumi itu sekarang kita tuh kayak koalisi lembaga, tapi isinya koalisi ada NGOs, ada perusahaan yang bergerak di komoditas yang melindungi hutan, responsible by ekonomi. Nah, jadi kalau sekarang sih kita lagi yang kayak ngejar stakeholders, bisnis, NGO yang bekerja di konteks ini. Tapi idealnya suatu saat kita pengen jadi kayak konektor atau backbone. Jadi nextnya ada aktor-aktor yang memang kerja responsible by ekonomi yang kemudian eh, terhubung ke camp, kemudian bisa berkolaborasi gitu sih. Terima kasih. Iya, kalau untuk We Speak Up tadi udah sempat dimention juga sama Frida di kelompok 1 ya. Sekarang tuh kami kalau ngobrol sama yang lain ya dikenalnya sebagai oh followersnya banyak ya kontennya terus sering rame karena kita pakai bahasa yang cukup ringan meskipun isu-isunya tuh berat gitu ya. Tapi karena itu juga kita sering disalahpahami sebagai media alternatif. Jadi kayak di luar bubble isu yang mungkin We Speak Up sering up soal apa namanya lingkungan, kemudian masyarakat adat di luar bubble itu banyak yang suka ajak kerjasama justru jadi media partner daripada kolaborasi soal kegiatan gitu ya. Sementara idealnya kita itu organisasi masyarakat sipil yang memberikan dukungan pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan penggerak perubahan atau yang kita sebut change makers untuk memberi ruang dan menghapuskan hambatan bagi partisipasi publik melalui 3 pilar utama kita yaitu penguatan kapasitas, storytelling, dan keterlibatan publik. Seperti itu. Boleh di next. Ya, Ya, gimana terima kasih. Farhan? Kalau dari IOG, kita memang think tank, jadi lembaga riset yang karena background founder, co-founder, dan manajemennya itu rata-rata ahli hukum, jadi memang kerja-kerjanya banyak membantu pemerintah dan partner untuk membuat policy recommendations, eh, apa review-review kebijakan-kebijakan publik gitu ya. Masih berat, sangat berat di think tanknya gitu. Nah, idealnya padahal sebenarnya kita juga ada aspek do tanknya gitu, ada aspek advokasinya terutama di kerja-kerja kita yang sekarang ini gitu dan ini yang kami ingin idealnya juga banyak diangkat gitu jadi nggak cuman partner pemerintah, partner sama NGO dan think tank lainnya, tapi juga ada kerja-kerja lapangan yang juga naik gitu di beberapa lokasi di Indonesia misalnya ini yang masih belum kurang, masih kurang belum belum keluar. Terima kasih. Oke, next Kak. Nah,
Tadi kita baru diskusi, kebetulan ambil contohnya dari kontennya We Speak Up yang bahas apa namanya tambal APBN bocor ini. Itu tadi kami pakai konten yang ini, boleh di next dulu. Nah, tadi baru sebatas sih ya kita ngebahasnya, ternyata tiba-tiba udah selesai. Kalau melihat sekilas tadi dari tanggapan dari teman-teman di kelompok 3, ini dikiranya up berita penipuan ya, karena mungkin tampilannya kayak berita, jadi kayak berita penipuan karena ada komparasi dokumen bocor. Ternyata pas baca judul terkait APBN. Kemudian yellow sectionnya cukup eye catching dengan kata in this economy juga. Terus jadi image-nya tuh, image kertasnya justru terabaikan. Jadi menarik, ada pendapat yang berlawanan gitu ya. Satunya fokus ke gambar, satunya fokus ke caption gitu. Ke teks, sorry. Ketika dilihat lebih lama, ternyata isunya kompleks juga dan take lots of time untuk memahami, tapi penasaran juga dengan cara buat atau desainnya. Dan kalau baca di mobile, challenging juga karena tulisannya agak kecil ya. Karena kalau di slide-slide terus itu kan dia lumayan dalam gitu ya, tentang topik ini. Jadi agak challenging. Komennya banyak banget dan kebetulan like-nya juga 8 ribuan. Warnanya sangat bold. Kemudian pesannya to the point, tapi first impression baca judulnya agak sedikit bingung ditambah APBN bocor gitu. Itu sih tadi belum selesai, jadi thank you. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oh, udah habis waktunya. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu untuk room 3. Oke, senang banget nih semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Tadi juga seru-seru banget. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman harus dipotong di tengah-tengah diskusi yang sangat seru. Mungkin nanti di kesempatan lainnya gitu ya, di sesi-sesi berikutnya kita akan lanjutkan diskusinya. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Tika dulu nih, ada tanggapankah dari hasil diskusi teman-teman semuanya? Oke, terima kasih semuanya. Memang maaf waktunya sedikit. Sebenarnya itu lagi balik lagi sebenarnya buat refleksi kita, buat refleksi organisasi masing-masing untuk melihat diri kita sendiri lagi gitu. eh di sini sebenarnya semua sudah terbayang bahwa apa yang ingin disampaikan itu udah kebayang idealnya ke depannya mau gimana dan posisinya sekarang saat ini. Mungkin kalau kita mau bayangin sebenarnya adalah eh, apa yang idealnya ke depan itu adalah apa yang mau kita sampaikan dalam waktu 10 detik, dalam waktu 10 detik ke audiens atau ke orang lain atau organisasi lain. Atau misalnya kita bisa bayangin ini adalah yang suka disebut orang namanya elevator speech. Jadi kalau kita naik elevator kan naik lift itu kan sebenarnya nggak lama gitu ya. Tapi kita ketemu nih sama calon donor. Oh, di mana ya itu di saat itulah kita cuman ketemu. Nah, dalam 10 detik itu apa sih yang mau kita sampaikan? Jadi dari apa yang kita sudah punya sekarang gitu, lalu idealnya ke depan mau apa? Itu kita sampaikan dalam 10 detik ke donor kita. Jadi mulai aja bikin catatan-catatan itu. Mungkin di beberapa organisasi disebut boilerplate atau ada lagi message utama atau apa. Nah, disitulah kita coba bangun. Jadi ngelihat adalah siapa sih kita, who we are, lalu apa yang kita lakukan, what we do, lalu kenapa ini penting gitu. Kenapa kita harus melakukan ini dan kenapa harus sama kita. Lalu apa yang mau kita inginkan atau yang kita inginkan untuk dilakukan oleh lawan bicara kita gitu. Jadi kita balik lagi aja gitu bahwa eh, itu adalah suatu penggambaran organisasi kita. Jadi di saat kita pun menyusun rancangan strategi komunikasi, hal itulah yang menjadi hal utama untuk disampaikan. Jadi kalau tadi semuanya sebenarnya udah cukup mempunyai visioning atau mempunyai bayangan sebenarnya kita pengennya jadi apa sih gitu. Pengennya dilihat sebagai apa. Dan juga dari konten-konten yang kakak-kakak semuanya share juga sebenarnya sudah dalam fase di mana eh, terlihat atau berusaha melihat. Tetapi ya tadi lagi-lagi mungkin ada jargon atau mungkin ada istilah-istilah yang mungkin hanya dipahami oleh orang-orang tertentu atau misalnya secara desain tidak begitu kelihatan atau ya eh, banyak hal lah mungkin itu juga makanya kita perlu untuk sharing. Tadi kawan-kawan juga pernah gitu loh sharing ke organisasi lain untuk melihat materi-materi komunikasinya apakah cukup dipahami dan lalu mengadakan
perubahan atau perkembangan. Jadi itu sebenarnya udah step-step yang cukup aman gitu. Ya, berarti untuk saat ini saya sih harap balik kembali lagi ke organisasi kawan-kawan untuk melihat siapa kita, apa yang kita lakukan, dan kenapa ini penting, lalu apa yang mau kita atau yang kita harapkan dari orang lain mendengar tentang kita gitu. Jadi itulah elevator speech yang bisa kita turunkan ke materi komunikasi. Gitu sih. Mungkin kita bisa dengar dari teman-teman ya. Iya, boleh nih teman-teman. Kira-kira tadi gimana diskusinya? Mungkin perasaannya, oh jadinya akhirnya refleksi nih. Selama ini mungkin cuma fokus bikin konten aja atau memikirkan hal-hal lain. Tapi ternyata di sesi tadi diskusi, oh iya ya ternyata saat ini yang teman-teman lakukan apa, padahal idealnya seperti apa nih? Mungkin boleh dong share hal menarik apa sih yang tadi dirasakan gitu ya ketika sesi diskusi. Mungkin boleh siapa teman-teman yang mau coba berbagi pengalaman gitu ya atau insight-nya apa nih kira-kira gitu. Mungkin oh akhirnya tahu ada juga organisasi yang mungkin mirip-mirip nih fokus isunya atau mungkin kondisinya sekarang hampir-hampir sama gitu. Mungkin boleh teman-teman ada yang mau share? Coba sebentar aku lihat. Ya sebentar. Ya. Gimana teman-teman kira-kira mungkin atau aku mau coba tanya kali ya. Aku mau coba tanya ke Kak Gina ya. Kak Gina mau udah raise hand, boleh Kak? Aku mau share sedikit sih Kak, tadi Boleh, waktu boleh. Mbak Tika cerita soal kayak visibilitas itu nggak semata-mata soal kuantitas, itu juga mengingatkan aku karena aku banyak bekerja sama data-data gimana performa Instagram, gimana performa readership di website gitu. Itu mengingatkan aku kayak ternyata tuh dampak dari konten yang kita buat nggak sebatas berapa banyak yang baca, berapa banyak yang kita jangkau, tapi juga action aslinya seperti apa, ada metrik dampaknya nanti bagaimana, apakah itu misalnya mencerdaskan orang lain atau memberikan insight yang mungkin karena penelitiannya baru orang lain jadi dapat knowledge-knowledge yang sebelumnya belum pernah ada begitu. Jadi kayak kedepannya mungkin dalam report organisasi ataupun dalam report kerjaan gitu kayak nggak fokus pada ketercapaian angka aja gitu ke depannya. Paling itu sih. Makasih Kak Dea, Mbak Tika. Oke, thank you Kak Gina sudah sharing. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sependapat? Oke, mungkin dari kawarannya boleh? Ya, makasih Mbak. Saya mungkin lebih ke secara keseluruhan ya. Belum waktunya ya respon keseluruhan ya. Nggak apa-apa, Eh, boleh sekalian. jadi tadi emang menarik sekali karena yang materi yang dibuat Mbak Tika dan teman-teman dari Lingkar Madani ini sangat penting buat saya, buat kami kayaknya ya. Karena kita kan praktisi komunikasi datang dari berbagai latar belakangnya. Ilmu, kurikulum, dan mazhabnya itu berbeda-beda gitu. Dan seringkali kita udah dengan tuntutan pekerjaan dan macam-macam itu suka butuh butuh sesi seperti ini di mana kita reflect gitu. Dan saya sangat menghargai materi yang dibuat oleh Mbak Tika dan teman-teman ini cukup sangat, for lack of a better term, sangat inklusif. Jadi bisa merangkum semua mazhab yang ada gitu ya. Dan bisa kita nanti saya bisa aplikasikan ke pekerjaan saya sehari-hari gitu tanpa terlalu fokus oh background saya ini background ini gitu. Jadi sangat mudah untuk dicerna dan nanti bisa nanti kita refleksi ulang lagi bikin strategi misalnya atau apa. Oh ya ini yang kemarin kita diskusikan gitu. Jadi mungkin saya yang ketinggalan gitu, tapi saya merasa sesi-sesi seperti ini sangat berharga buat kita semua buat duduk apa refleksi sebentar gitu kan, kayak relax dari semua kerjaan sehari-hari, lalu ketemu like-minded persons sama-sama orang komunikasi untuk uh, apa sih yang kita lakukan selama ini, apakah sudah benar, apakah perlu evaluasi ulang dan lain-lain gitu. Mungkin itu kali ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ternyata deep banget ya hasil diskusi kita. Ternyata sangat berdampak juga nih ke teman-teman. Akhirnya walaupun tadi waktunya cuma sebentar, tapi ternyata teman-teman sudah banyak diskusi, dapat insight lain juga ya dari teman-teman organisasi lain. Dan semoga nanti kita masih ada sesi-sesi berikutnya, teman-teman bisa banyak diskusi lagi nih, diskusi lanjutan ya, seperti itu. Seneng banget. Mungkin dari Mbak Tika ada mungkin closing statement atau mungkin ada pesan-pesan nih Mbak untuk teman-teman gitu. Oke, saya terharu sih sebenarnya. Oke, tadi oke soal memang kita sebagai teman-teman komunikasi gitu perlu gitu ruang-ruang di mana kita bisa bertukar pikiran karena memang kadang-kadang dalam tuntutan laporan pasti diharapkan selalu angka. Kita fokus
atau tuntutannya adalah gimana sih untuk dapat follower. Followernya kok nggak nambah, kok followernya cuma segitu, siapa aja sih yang ikut, yang follow, lalu view-nya kenapa cuma segitu. Kadang-kadang itu menjadi suatu burden buat kita, jadi beban buat kita. Tetapi di satu sisi, di saat nambah apa angka-angka itu berubah, jadi bertambah, kitanya juga wah nambah juga ya gitu. Jadi eh, itu dua mata uang yang sebenarnya ya harus kita terima kenyataan itu. Kita nggak pengen dibebanin itu, tetapi di saat ada perubahan angka itu cukup membuat kita agak lega gitu. Jadi ya lagi-lagi kenapa sebenarnya di sesi ini adalah kita berusaha untuk step back, untuk mundur sedikit, kita lihat lagi kembali apa sih sebenarnya organisasi kita, lalu apa sih tujuan dari organisasi kita yang bisa kita sampaikan. Sampaikan ke siapa, nanti di sesi yang berikutnya kita akan omongin atau obrolin soal audiens gitu. Mungkin boleh di-share tadi slide lagi, Kak. Oke, boleh share slide-nya lagi. Ya. Oke, di Ini bagian yang atau communication. coba aku share screen. Tiga. Oke. Next, ya di sini. Eh, ini sebenarnya adalah suatu formula ya, sebenarnya formula. Well, nggak juga sih, nggak baku juga teori ini. Maksudnya dalam komunikasi ya karena kita berhadapan sama lawan yang sebenarnya sama-sama juga bergerak, fleksibel dan banyak perubahan. Jadi sebenarnya ini bisa tidak bisa dijadiin patokan gitu. Tapi intinya adalah apa aja sih yang perlu kita lihat. eh, untuk kita bisa membuat suatu komunikasi yang sebenarnya udah cukup kita pikirin secara strategik, tapi ya lagi-lagi semuanya trial error juga yang harus kita coba. Jadi dimulai lagi dengan goal gitu. Apa sih yang ingin kita capai? Sering kita dengar tentang goal adalah sesuatu yang harus smart, semuanya bisa diukur, istilah-istilah itulah, semua bisa diukur dan ada waktunya, kapan, segala macam. Lalu kemudian kita lihat audiensnya, itu yang akan kita omongin di sesi berikutnya. Lalu ada message, apa sih yang perlu mereka pahami, audiens kita perlu pahami atau ingat. Lalu ada channel-channel apa yang akan digunakan, di mana yang lebih praktis, di mana yang lebih efisien untuk menjangkau mereka. Lalu actionnya, apa sih yang ingin mereka, yang kita inginkan agar mereka lakukan gitu. Next. Ini di sini saya coba tadi sebenarnya kita udah mulai sedikit menyinggung ini soal yang elevator speech gitu. Nah di sini kita adalah message house tuh kita membantu kita untuk menentukan apa yang menjadi pesan utama kita untuk memberikan alasan-alasan untuk membuat organisasi kita dipercaya gitu. Nah, jadi kita bisa bayangin sebuah rumah, makanya di sini sebut message house, di mana ada atapnya, di situ ada core message, pesan utamanya, intinya itu adalah gagasan utama yang ingin kita tanamkan dalam benak audiens kita. Nah, untuk mencapai core message itu tentu kita punya supporting message yang misalnya mengapa ini penting, lalu apa buktinya? Tadi beberapa kan merasa bahwa sebenarnya kita udah menyampaikan beberapa hal, tetapi ternyata masih ditangkapnya hal yang lain gitu. Jadi kita perlu sajikan bukti-buktinya. Oh, organisasi kita sudah begini dan bukti-buktinya adalah begini, begini, begini. Terus yaitu apa yang perlu dilakukan. Jadi di tiang ini adalah beberapa gagasan yang membantu menjelaskan atau memperkuat pesan utama kita. Fondasinya adalah siapa kita. Itu yang dari tadi yang di sesi ini kita coba gali gitu. Who we are, siapa sih organisasi kita, kita berdiri untuk apa, we stand for, dan kenapa kita eksis, kenapa organisasi kita ini ada gitu. Nah, itu menjadi sebuah fondasi yang kuat. Ini harus diperkuat dulu dari kitanya. Dan saya harap sih mungkin dari kawan-kawan sudah mulai menuliskan itu dalam bentuk dokumen gitu. Jadi terdokumentasikan, tertulis, tercatat. Jadi di saat kita menceritakan tentang organisasi kita, itu bukan cuma tugasnya kawan-kawan dari komunikasi, tetapi itu adalah suatu pesan yang bisa disampaikan juga oleh kawan-kawan lain di divisi lain, di project,
atau bahkan di divisi keuangan pun di saat menyampaikan siapa kita itu adalah satu, udah sama, udah seragam. Nah, di situ juga mulai ada perkenalan tentang organisasi kita. Jadi kita nggak bisa berharap banyak dari media karena dari media sekarang udah clutter banyak banget ya, apalagi dengan adanya sosial media, ada banyak sekali channel-channelnya dan belum lagi banyak sekali akun-akunnya. Ada yang akun-akun yang kosong, ada akun-akun yang hidup, ada buzzer-buzzer gitu. Tapi disitulah makanya kenapa sudah sangat berisik gitu, sangat sangat ramai gitu di dunia ini tentang di permediaan NGO. Nah, jadi dengan message house ini membantu kita menentukan apa yang ingin kita katakan, tetapi sebelum menentukan bagaimana kita menyampaikannya, kita perlu juga memahami tadi kepada siapa kita bicara. Karena pesan yang kuat untuk satu audiens belum tentu menjadi pesan yang relevan untuk audiens yang lain. Eh, Kurang lebih begitu sih ya, Oke, Kak Dea. siap. Terima kasih banyak Mbak Tika untuk closing statement sekaligus tadi ya poin-poin penting yang mungkin bisa jadi refleksi teman-teman juga nih nanti gitu ya. Untuk kita juga akhirnya bisa tahu dan step back lagi kira-kira apa sih yang perlu kita perbaiki atau mungkin perlu kita susun tata ulang gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, kalau begitu, nah teman-teman kita sepertinya sudah sampai ya di akhir sesi hari ini. Sebelum kita closing, mungkin kita foto bareng dulu teman-teman, boleh? Kita akan foto bersama dulu ya. Oke, oke mungkin kita, aku coba kasih aba-aba ya untuk foto pertama. Yuk boleh, 1, 2, 3. Oke, satu lagi mungkin boleh gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah semangat sampai akhir sesi ini. Diskusinya juga tadi seru banget. Jangan lupa kita akan ketemu lagi nih teman-teman di pekan depan ya, di tanggal 18 abis 17-an gitu ya. Jadi semoga masih penuh semangat teman-teman semuanya. Jadi nanti di pekan depan tadi Mbak Tika udah sempat spill dikit, kita akan bahas tentang gimana sih caranya mengidentifikasi dan memetakan audiens. Jadi nanti kita akan belajar dan teman-teman juga mungkin boleh nih disiapkan kali ya dari sekarang jika ada pertanyaan atau mungkin ada case tertentu di organisasinya boleh disiapkan biar nanti bisa kita coba bahas bareng-bareng ya di pekan depan seperti itu. Sejauh ini terima kasih banyak ya teman-teman. Mungkin tadi untuk form presensinya juga jangan lupa diisi. Nanti kami akan kirimkan kembali ya di grup WhatsApp. Mungkin cukup sekian. Mungkin saya Dea selaku fasilitator mewakili teman-teman Lingkar Madani yang bertugas hari ini. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan. Semoga kita semua sehat selalu. Biar pekan depan bisa ketemu lagi dan penuh semangat semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.